Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadiatul Maula akan mempresentasikan tentang sejarah penafsiran Al-Quran. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Sejarah mencatat, penafsiran Al-Quran telah tumbuh dan berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tafsir itu sejak Al-Quran itu sendiri diturunkan. Sebab begitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sejak itu pula beliau melakukan tafsir dalam pengertian sederhana, yakni memahami dan menjelaskan kepada para sahabat. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, namun tidak serta-merta dapat dimengerti dan tidak ditangkap maknanya oleh seorang sahabat. Hal ini dikarenakan kemampuan inteligensi dan pengetahuan antar sahabat tidaklah sama. Di samping itu, kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW juga sangat berpengaruh dan memenuhi suatu ayat, sehingga di antara sahabat ada yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Perkembangan tafsir selanjutnya mengalami kemajuan seiring dengan dimulainya pembukuan terhadap hadis Nabi. Periode pertengahan ini dimulai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis dan sampai ke tengah generasi sekarang dalam bentuk buku. Perkembangan selanjutnya dalam dunia tafsiran adalah tafsir abad modern kontemporer. Periode ini ditandai dengan kritik-kritik terhadap produk-produk masa lalu yang dianggap tidak lebih dari sekedar pemaparan. Dan berbagai pendapat ulama yang berbeda dan tidak jarang pada akhirnya justru menjauh dan tujuan asal penurunan Al-Quran itu sendiri dengan hudal li'al-nas atau petunjuk bagi manusia. B. Awal penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, para sahabat berpegang pada pertama, Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global terdapat penjelasannya pada ayat lain. Begitu pula ayat-ayat masih bersifat mutlak pada ayat lain yang terdapat qayyidnya, atau ayat yang umum pada ayat lain terdapat yang mengkhususkannya. Kedua, dikembalikan kepada Nabi. Hal ini dilakukan karena beliau penafsir pertama bagi Al-Quran. Otoritas pertama untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Di antara kandungan Al-Quran terdapat ayat-ayat yang tidak dapat diketahui takwilnya kecuali Rasulullah. Ketiga, melalui pemahaman independen dan ijtihad, apabila para sahabat tidak mendapatkan penafsiran dalam Al-Quran dan tidak pula mendapatkan suatu apapun yang berhubungan dengan hal itu oleh Rasulullah, mereka melakukan ijtihad dengan mengarahkan segenap kemampuan nalar. Adapun yang mengawali penulisan tafsir sejak dari awal surah Al-Kahfi sampai dengan akhir surah An-Nas yaitu Jalaluddin Al-Mahalli. Setelah itu ia menafsirkan surah Al-Fatihah sampai selesai. Al-Mahalli kemudian wafat sebelum sempat melanjutkannya. C. Metodologi penafsiran Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah sumber ajaran Islam, kitab suci yang memiliki posisi sentral sebagai pemandu, petunjuk, inspiratori bagi seluruh umat muslim, bahkan seluruh alam, maka menjadi niscaya kandungan yang ada di dalamnya mesti digali sedalam-dalamnya. Ulama membagi metode penafsiran menjadi beberapa macam sesuai dengan cara pandangnya. 1. Berdasarkan sumbernya, yaitu ada 3 tafsir. A. Tafsir bi al-masyhur atau tafsir bi al-riwayah atau tafsir bi al-naql, yaitu metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menggunakan ayat Al-Quran. Keterangannya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pendapat-pendapat para sahabat. Di antara kitab tafsir yang digolongkan menggunakan metode ini adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, Al-Dur, Al-Mansur, dan lain-lain. B. Tafsir bi al-ra'yi atau tafsir bi al-dirayah, yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan mendasarkan penjelasan pada ijtihad. Meski menggunakan ijtihad, menurut sebagai ulama, ijtihad yang dimaksud haruslah berdasar pula kepada pemahaman atau qiyas terhadap sumber atau dasar-dasar ilmu yang dibenarkan secara umum oleh para otoritas ilmu tafsir.
Di antara kitab tafsir yang dianggap menggunakan metode ini adalah Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Al-Baidawi, Al-Mafati, Al-Ghaib, dan sebagainya. C. Tafsir Al-Isyarah, yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada isyarat khusus yang tersembunyi atau makna yang terkandung di luar zahir ayat sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh mufasir yang dalam hal ini adalah seorang sufi. Di antara karya tafsir yang dianggap menggunakan metode ini adalah menafsirkan Al-Quran adalah Tafsir Ar-Naisaburi, Tafsir Al-Alusi, Tafsir Muhyi Al-Din bin Al-Rabi, dan lain-lain. 2. Berdasarkan cara penyajiannya itu ada 4. A. Tafsir tahlili atau analisis, yaitu suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran sesuai dengan tertib atau urutan susunan dalam Mushaf Utsmani. B. Tafsir ijmali atau global, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud pada setiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. C. Tafsir muqarram atau perbandingan, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama atau minimal diduga sama. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang secara zahir terlihat bertentangan. D. Tafsir maudhu'i atau tematil. Tentang metode ini, Baqir Al-Badr sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur Ikhwan menjelaskan bahwa tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan, topik atau tema serupa, membahasnya secara bersama-sama, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan serta menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga membuahkan hasil, bahkan berupa hukum atau yang lain. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.